Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sukacita Tuhan memenuhi hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk segera memulaikan ibadah. Sebelum kita memulai, saya ajak kita bersama-sama bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan dapat menolong kita agar pada pagi hari ini kita fokus kepadanya, dan biarlah ibadah kita menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Mazmur nomor 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan lebih dari segalanya. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan, di hadirat-Mu. Kami beribadah, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan Engkau, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Bersuka kita bersama-sama karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya kehadiran-Mu dengan kami. Lawan kami, pulihkan kami. Biarlah hari ini menjadi hari yang khusus bagi kami untuk dapat menikmati kasih setia Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita lagi pujian ini, siapkan jemaat Tuhan kepada diri. Biarlah hari ini kita menikmati kasih setia Tuhan, anugerah-Nya yang menghangatkan hati kita, hidup kita dengan sentuhan pelayan kasih-Nya. Nikmatilah hari ini, hari yang istimewa, yang berkenan untuk melawat setiap kita. Nyatakan puji-pujian sebagai ucapan syukur, kekaguman dan hormat kepadanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu.
ungkapan bibir yang mulia. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelap, tentang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam Yesus yang ajaib. Allah yang dahsyat terpuji dan kekal sampai kekal. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Engkau Allah yang agung, maha mulia, berdaulat di bumi dan di sorga. Kami mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu lah kami ada sampai dengan hari ini. Kami akan beribadah, kami akan memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam batin kami menggairahkan kami, menggembirakan kami, menyemangatkan kami hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Apapun bagian pelayanan kami percaya Tuhan bekerja melalui kami untuk mendatangkan kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengendalikannya. Ibadah kami pada pagi hari dari awal sampai selesainya kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama kita katakan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Mari salami saudara kanan kirimu. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Yang di rumah Tuhan seumur hidupku. Yang di rumah Tuhan.
angkat satu pujian lagi, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jiwaku adalah
anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami ada sampai hari ini. Lebih lain kami mengucap syukur untuk keselamatan bekal, jaminan-Mu yang tidak bisa dibatasi, dibatalkan oleh apapun. Dan Kau telah menebus kami dengan darah. Kami adalah keluarga Allah, ahli waris kerajaan Allah, anak-anak Allah yang akan menikmati hubungan yang lebih indah sampai kepada kekekalan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, baik dalam sepanjang tahun ini, dalam sepanjang bulan ini, dalam sepanjang minggu ini. Engkau baik dan ajaib dalam hidup kami. Karena itu terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon bila Tuhan berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Nyatakan mau-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan mampukan kami untuk menerimanya serta melakukannya di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk 21 tahun kebersamaan kami sebagai keluarga rohani Marturia. Kami percaya Engkau tetap berkarya dalam hidup kami sampai hari ini. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Dan hari ini kita dapat mengekspresikan kegembiraan, sukacita kita kepada Tuhan melalui lagu-lagu tadi. Biarlah setiap ungkapan yang keluar dari bibir mulut kita adalah merupakan pengalaman kita dan juga merupakan pernyataan hati kita, bukan lain di bibir, lain di hati. Amin. Ya, hari ini adalah merupakan minggu pertama dalam bulan Agustus, ya. Kita mengucap syukur karena kita bisa melewati 1 bulan lagi, yaitu bulan Juli. Dan hari ini kita telah berada pada hari yang ketiga atau tanggal 3. Kita tahu bahwa sekali lagi Agustus adalah merupakan hari yang istimewa bagi kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia, karena kita memperingati ulang tahun keberapa Indonesia? Ya. Ya. 80. Ya. 80. Nah, kita Marturia 21 tahun, ya. Jadi kita telah melewati berbagai nuansa kehidupan, berbagai situasi, dan pertolongan Tuhan tidak pernah berubah sampai dengan hari ini. Karena itu kita mengucap syukur. Baik, saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang menjadi pembelajaran perenungan kita bersama pada hari ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kita akan baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, sebagaimana biasa saya akan membacakan ayat yang genap. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan sekiranya di Asia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, maka oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saya ulangi ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tema hari ini adalah tolonglah kami, yang terambil dalam ayat yang ke-9. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan bahwa bulan Agustus ini adalah bulan yang istimewa bagi kita sebagai warga Gereja Kemah Injil Indonesia. Karena Gereja Kemah Injil Indonesia menetapkan bulan Agustus sebagai bulan untuk mensosialisasikan, mempromosikan, ataupun juga memberikan penekanan tentang misi atau penginjilan. Karena itu khotbah-khotbah dalam sepanjang bulan ini di seluruh gereja lokal Jemaat Kemah Injil Indonesia berbicara tentang penginjilan atau misi. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-9 bahwa pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dari pernyataan firman Tuhan ini, ya kita tahu bahwa sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, bahwa Paulus memperoleh penglihatan. Dan dalam penglihatan itu ada seorang Makedonia yang berdiri dan berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, teks ini menjelaskan kepada kita safari perjalanan penginjilan Paulus dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ia memberitakan Injil itu, ya, mengabarkan berita baik. Kalau kita bicara tentang Injil, Injil adalah kabar keselamatan dari Allah. Kabar keselamatan dari Allah tentang apa? Yaitu bahwa Allah mengasihi dunia ini, dan karena kasihnya Ia telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menderita, untuk mati, dan untuk bangkit sebagai tebusan bagi manusia. Karena hanya melalui pekerjaan dan tindakannya manusia bisa diselamatkan. Karena itu Paulus katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana yang dicatat dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya ialah bahwa setiap suku bangsa di dunia ini hanya bisa diselamatkan melalui berita Injil. Berita Injil adalah berita tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit untuk menebus manusia dari dosa. Dan oleh iman kepadanya, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Itulah Injil. Ya, kalau kita melihat perdebatan di YouTube, orang memahami Alkitab ini sebagai Injil. Ada juga yang memahaminya sebagai Bible, catatan tentang firman Allah atau firman Allah. Tetapi esensi daripada Injil itu sendiri mereka tidak pahami. Injil itu adalah kabar baik, yaitu kabar tentang Allah mengasihi dunia ini, dan oleh karena kasihnya Ia mengutus anaknya untuk menderita mati sebagai tebusan bagi manusia. Dan itulah pemberitaan atau pembertaan gereja atau orang yang percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, suatu hal yang menarik di dalam pengalaman Paulus, bahwa ia memperoleh penglihatan. Ada seorang Makedonia berseru, ya, kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dari pernyataan inilah kita akan mencoba untuk menyingkap, memahami tentang apa itu sebenarnya Injil. Hal yang pertama, Injil adalah kebutuhan dunia. Ya, Injil adalah kebutuhan dunia. Walaupun beragama itu baik, walaupun hukum itu baik, walaupun nilai-nilai
etika, norma dalam setiap suku bangsa itu ada, ya walaupun beragam ya. Budaya kita anggap itu baik, tetapi belum tentu orang Barat menganggapnya baik. Demikian pun juga sebaliknya. Ya, untuk menata kehidupan supaya kehidupan manusia itu baik dan serasi. Tapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari api neraka, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, bukan melalui hukum, bukan melalui agama, bukan melalui norma, apalagi ilmu pengetahuan, tetapi hanya melalui iman kepada Kristus. Karena itu Paulus katakan tadi, Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi bahwa hukum tidak bisa mengubah kehidupan manusia, walaupun disebut hukum itu memiliki efek jerah. Orang dihukum supaya tobat, ya. Tetapi itu sugesti dari luar, bukan dari dalam, ya. Tetapi Injil merubah hati manusia. Kesadaran tentang keberdosaan, kesadaran tentang kebenaran, kesadaran tentang hukuman kekal, dan kesadaran tentang kasih Allah. Itulah yang menjadi alasan-alasan mengapa saya harus berubah, karena Allah mengasihi saya. Amin Bapak Ibu. Karena itu Injil itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Ya. Karena itu mengapa orang Kristen tidak memberikan penekanan tentang agama Kristen. Ya. Tuhan tidak memberikan orang Kristen agama, ya. Tetapi Tuhan menurunkan anaknya. Jadi anak itulah yang akan merubah hidup dunia ini. Standar hidup dunia ini adalah Kristus. Ya, walaupun kita punya tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dalam sejarah, tokoh-tokoh di dalam ilmu filsafat, tetapi tidak bisa menjadi standar agar seseorang bisa memiliki relasi atau persekutuan dengan Tuhan. Yang dapat mempersekutukan kita dengan Tuhan hanyalah Yesus. Walaupun Yesus ditolak sampai dengan hari ini. Ya. Sebagian besar orang menganggap bahwa Yesus hanya sekedar manusia memiliki standar moralitas yang tinggi. Yesus hanya sekedar nabi. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Lalu ada pertanyaan, di mana dalam Alkitab bahwa Yesus menyebut dirinya Tuhan, lalu dia katakan sembahlah aku. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan klasik. Ya. Memang Yesus tidak memberikan penekanan ketika ia ada di dunia ini bahwa dia adalah Tuhan, lalu sembahlah aku. Yang meminta supaya disembah itu siapa? Justru iblis. Malah ya, iblis itu meminta kepada Yesus, ya, jikalau engkau sujud menyembah aku, ya, maka segala-galanya yang ada di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi apakah Yesus menolak untuk disembah? Coba tolong satu orang baca Yohanes 13 ayat 13. Boleh tolong? Coba Erika tolong tampilkan Yohanes 13 ayat 13. Apakah Yesus menghindari sebutan Tuhan terhadap dirinya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Ketika Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, apakah Yesus menolak? Tidak. Seharusnya kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia harus tegur Thomas. Thomas, jangan engkau katakan bahwa aku Tuhan. Aku manusia seperti engkau. Aku hanyalah sekedar nabi. Yesus tidak perlu mengaku-ngaku bahwa dia adalah Tuhan, tetapi keseluruhan hidupnya menjelaskan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, dan ia berjanji akan datang kembali. Dan kedatangannya kembali itu juga diyakini oleh banyak orang walaupun bukan orang Kristen. Tetapi mereka tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur. Karena itu, Injil adalah kebutuhan dunia. Dunia ini membutuhkan Yesus. Walaupun
istilahnya ya dunia membutuhkan kedamaian, membutuhkan materi, makan, minum. Tetapi apa gunanya semuanya itu ketika pada akhirnya jiwanya binasa. Firman Allah berkata, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya. Karena itu alangkah baiknya kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, walaupun mungkin tidak yang luar biasa amat, tapi kita berada di dalam Yesus. Makanya Allah gereja Kemahiran Indonesia katakan, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus, dan Yesus adalah semuanya. Injil adalah kebutuhan dunia. Karena itu mari kita pikirkan dan renungan ini, bahwa bukan hanya kita saja yang membutuhkan Yesus. Orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita membutuhkan Yesus. Tanggung jawab kita Allah memperkenalkan Yesus kepada mereka. Amin. Yang kedua, Injil adalah penyelamat dunia. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa pemahaman tentang banyak jalan menuju Roma itu menjadi acuan atau standar banyak orang untuk menuju ke surga. Ya, kita boleh memiliki agama apa saja, toh tujuannya hanya satu, yaitu ke surga. Bagaimana kalau kita membandingkan pernyataan ini dengan pernyataan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cocok atau tidak? Yohanes 14, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Artinya ialah bahwa Yesus menutup semua kemungkinan adanya jalan lain di luar Dia. Ya. Beragama baik, beragama tidak salah, mengajar orang untuk hidup benar dan untuk hidup baik. Tetapi untuk menuju jalan ke surga, hanya satu jalannya, yaitu Yesus. Mengapa hanya Yesus? Memang itu penjelasannya panjang lebar. Ya, kita sudah pernah belajar bahwa mengapa darah Yesus yang dicurahkan. Karena hanya darah Yesus yang layak untuk menjadi alat tebusan bagi dosa manusia. Darahnya adalah darah yang kudus. Tidak ada darah lain yang dapat menebus kita. Darah malaikat pun juga tidak bisa. Mengapa? Karena malaikat punya peluang untuk jatuh ke dalam dosa. Dan nyatanya ya bahwa Lucifer, makhluk nomor 1 di sorga, jatuh ke dalam dosa. Tapi anak Allah, Yesus Kristus, tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Dan ia telah membuktikan itu dalam hidupnya ketika ia hidup 33,5 tahun di dunia ini. Ia pernah ditawari oleh iblis dengan keinginan daging, ya. Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Lompatlah dari bait Allah ini, karena malaikat akan datang tangannya sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Lalu kemudian iblis juga menawarkan seluruh kekayaan di dunia ini. Syaratnya ialah asal engkau sujud menyembah aku. Yesus lolos dari semua itu. Siapa yang bisa lolos dari semua keinginan daging di dunia ini? Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya. Karena itu, kemampuan kita untuk hidup dalam kebenaran, kemampuan kita untuk hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan, hanya di dalam Yesus. Dan setiap orang yang ada di dalam Yesus, ia dimampukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Karena itu kita bersyukur kepada Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ia telah merebut kita dari kuasa dunia ini. Hanya Dia yang menyelamatkan dunia ini. Hanya Injil itu yang menyelamatkan dunia ini. Karena itu ingatlah. Ya. Ada saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum mengenal Yesus. Paling tidak ada upaya-upaya, ada doa, tunjukkanlah kehidupan yang benar supaya mereka juga melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, Injil diberitakan atas kehendak Allah. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa Injil diberitakan bukan amanat gereja secara organisasi, tetapi Injil itu diberitakan atas perintah surga. Amin.
Ya, surga itu disebut sebagai kerajaan surga. Karena Alkitab pada waktu ditulis itu model pemerintahan yang lama itu kan masih kerajaan ya, dan sistemnya adalah monarki. Monarki itu adalah sebuah pemerintahan di mana kalau ayahnya sebagai raja, otomatis anaknya nanti akan menggantikan sebagai raja. Beda dengan republik. Kalau republik itu kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Makanya setiap 5 tahun kita memilih kepala pemerintahan, baik pemerintahan pusat, provinsi maupun juga tingkat 2 ya. Kalau mengambil dulu ya Raja Jawa yang masih mencoba untuk mempertahankan sistem kerajaan monarki, ya ada Raja Jawa ya. Siapa Raja Jawa? Yogyakarta. Nah, jadi otomatis, jadi siapa yang jadi raja, anaknya nanti akan jadi raja. Ya. Nah, Injil diberitakan atas kehendak Allah, bukan kehendak gereja. Ya. Jadi pemerintahan yang tertinggi di dunia ini, di alam roh, di dunia nyata adalah di surga. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita tidak melaksanakan amanat gereja, walaupun gereja mengikuti amanat Tuhan. Gereja adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Karena itu, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita tadi, kehendak roh, ya roh besar di situ ya, dengan kehendak Paulus dan Silas itu rupanya berbeda. Mari kita memperhatikan ya. Ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Rupanya mereka sudah punya planning bahwa daerah-daerah ini kita akan kunjungi untuk memberitakan Injil. Ya, tetapi rupanya Roh berbicara lain. Firman Tuhan berkata, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah dan oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan atas dasar penglihatan ini, maka pada akhirnya Paulus dan Silas mengarahkan tujuannya ke Makedonia, karena di sana masih banyak orang yang perlu Injil dan mereka harus diberitakan Injil supaya mereka juga boleh mengenal Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, karena itu memang ya pentingnya doa. Penginjilan dilaksanakan baik secara kelompok, secara organisasi gereja, tetapi juga dilaksanakan secara personal. Kita punya kesempatan yang banyak sebenarnya untuk memberitakan Injil. Ya, ketika Bapak Ibu jualan, Pak Agus ini marketingnya. Ya. Selain daripada menawarkan produk-produk kita, bisakah kita menyelipkan Injil di dalam percakapan kita? Paling tidak, ya memang Injil juga tidak memaksa orang untuk menerimanya. Hanya Roh Kudus saja yang memampukan seseorang untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitahukan Kristus kepada mereka. Amin. Mendoakan, ya. Ketika ada orang punya permasalahan, ada orang sakit, bolehkah saya mendoakan? Bapak Ibu pernah menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Amin. Ya, doakan. Jangan hanya dengar lalu, kasihan. Tapi sejenak, ya sudah diceritakan masalahnya. Boleh saya berdoa untuk ibu? Boleh saya berdoa untuk bapak? Berdoa walaupun mungkin dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Tapi Tuhan yang mengerjakan itu. Mungkin saat itu orang itu belum menerima, tetapi satu saat dalam pengalaman hidupnya dan pada akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Disampaikan dengan kasih, disampaikan dengan kerendahan hati, disampaikan dengan bahasa yang sopan santun. Kalau kita melihat perdebatan-perdebatan di YouTube itu dari bahasa yang halus sampai bahasa yang kasar-kasar. Ya. Bapak Ibu mengikuti Edis TV itu? Ya, saya mengikuti. Ya. Dan banyak orang juga yang pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang Kristen yang dulunya menyeberang pergi kemana-mana, setelah mendengar Edis TV kembali lagi. Tuhan memakai itu. Karena itu ya, walaupun mungkin kita tidak seperti Edis itu ya,
sampaikan dengan keberadaan kita, dengan bahasa kita. Kalau orang menerima ya puji Tuhan. Tapi kalau orang menolak, luar biasanya Edis itu ketika dia menyampaikan itu, walaupun dia dimarah-marah, dimaki-maki, tapi dia ketawa aja, senyum ya. Itulah caranya. Ya. Ya, dia diolok, dihina dan lain-lain sebagainya. Mari beritakan Injil dengan kasih. Bukan dengan arogan. Bukan juga merasa bahwa saya hebat karena saya sudah diselamatkan, ya. Bukan berkata bahwa saya ini sudah berada di ruang Maha Kudus, ya. Ada orang menggambarkan di posisinya itu dalam kekristenannya sebagai ruang Maha Kudus. Itu gambaran dalam pola ibadah dalam Perjanjian Lama, bukan? Jadi orang bait Allah atau bait suci dalam Perjanjian Lama itu ada 3 ruang. Ruang pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Jadi orang tidak sembarang orang masuk dalam ruang Maha Kudus. Hanya imam saja, itu pun juga sekali setahun. Ya. Ruang kudus hanya orang-orang pilihan. Sedangkan ruang pelataran itu semua orang, mau orang berdosa, mau orang apa. Bapak Ibu, ada satu gereja Kemainjil yang ada di Alor. Jadi itu dibuat seperti itu. Jadi jemaatnya ketika masuk, kalau mereka yang sementara yang masih berokok tidak boleh masuk dalam ruang ibadah. Ya. Mereka ada di serambi ya, di luar. Mereka yang kena disiplin gereja tidak boleh masuk. Ya. Jadi memang ketat. Jadi satu kali kita ada acara rapat kerja di sana, orang foto-foto ditegur, nggak boleh foto. Ya. Jadi memang itu berlaku hukum Perjanjian Lama, ya. Ketat. Khotbahnya pun juga keras. Ya. Kalau pendetanya doa syafaat, jemaat yang tidak hadir, kalau ada di laut hari ini sementara kita ibadah, tenggelamkan dia. Ya. Tetapi memang ada banyak mujizat juga terjadi di sana. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudari kekasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa Injil harus disampaikan dengan cara Allah, dengan cara yang benar, dengan cara kasih, dengan pengorbanan, termasuk juga korban perasaan. Ya, bukan dengan arogan. Yang keempat, Injil diberitakan atas ketentuan Allah, bukan ketentuan gereja. Karena itu, ya, penginjilan Allah, amanat Allah. Itulah sebabnya kenapa dalam Matius 28 itu disebut sebagai amanat agung, amanat penginjilan. Karena Allah sendiri yang memerintahkannya. Bapak Ibu dan Saudari kekasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyadari bahwa Injil adalah kebutuhan dunia, ketika kita menyadari bahwa Injil adalah penyelamat dunia, ketika kita menyadari bahwa Injil diberitakan atas kehendak Allah, ketika kita menyadari bahwa Injil diberitakan atas ketentuan Allah, maka yang dibutuhkan dari kita, yang dibutuhkan dari gereja Allah, kepekaan. Ya. Sekali lagi bahwa ketika ada orang sulit datang meminta tolong kepada kita, ceritakanlah Injil kepada mereka. Kemudian yang dibutuhkan dari pihak kita, gereja Allah, respon atau tindakan. Ya. Dan yang ketiga, dibutuhkan kasih. Ketika kita sedia untuk menyampaikan Injil, maka itu berarti bahwa kita harus melaksanakannya dengan kasih. Yang keempat, yang dibutuhkan dari setiap orang Kristen atau gereja Allah, ketaatan. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Setia memberitakan Injil, peka terhadap berita Injil. Respon kita dibutuhkan, kasih kita, ketaatan dan kesetiaan kita. Karena memberitakan Injil itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tetapi seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu. Pertanyaan yang penting bagi kita ialah, apa upaya-upaya kita atau apa tindakan-tindakan kita yang selama ini yang menjelaskan bahwa kita peka terhadap firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan, bahwa kita mengasihi, bahwa kita taat, bahwa kita setia terhadap firman Tuhan. Apa tindakan kita? Sudahkah kita selalu meluangkan waktu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Sudahkah kita menceritakan tentang pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan? Berapa rupiah yang kita siapkan untuk penginjilan,
sehingga melalui seberapa pun yang kita kasih itu menjadi sarana untuk memenangkan jiwa-jiwa. Doa-doa kita itu sangat penting, karena doa orang yang benar besar kuasanya. Bapak Ibu dan Saudara, saya kagum mendengarkan kisah pengalaman-pengalaman di YouTube, ya. Ada orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi ketika satu waktu dia punya kerinduan yang sungguh untuk mengenal Tuhan yang benar, Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, bahkan dokter sudah memvonis mereka, tapi Tuhan membuat mujizat menyembuhkan mereka. Mengapa itu terjadi? Karena doa-doa orang percaya. Mungkin kita tidak tahu bahwa doa kita telah banyak menolong orang, mempertemukan mereka dengan Yesus. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa terus untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Menyeberanglah kemari, segeralah tolonglah kami. Itulah seruan daripada dunia ini kepada setiap kita. Kita adalah Paulus di akhir zaman ini. Kita adalah Silas di akhir zaman ini. Kristus berbicara melalui kita, melalui kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, mari responi itu dengan tindakan kasih, ketaatan, dan kesetiaan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami dapat belajar dari sikap Paulus ketika dia memperoleh penglihatan melalui seorang Makedonia yang berdiri dan berseru, menyeberang kemari, tolonglah kami. Itu adalah seruan orang-orang dunia ini yang masih di luar Kristus, yang masih hidup dalam kegelapan, yang membutuhkan Injil Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena itu sadarkanlah kami sebagai gereja Tuhan. Selama ini kami sibuk dengan diri kami sibuk dengan kesejahteraan kami sibuk dengan kenyamanan kami sibuk dengan keluarga kami. Tapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami pun juga harus memberikan perhatian kepada jiwa-jiwa yang berseru, menyeberanglah kemari, tolonglah kami, karena mereka membutuhkan keselamatan di dalam Yesus. Biarlah firman pada hari ini akan terus mendengung dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bangkit untuk berdoa, kami bangkit untuk bersaksi, kami bangkit untuk menyisikan beberapa rupiah pun juga yang ada pada kami untuk pekabaran Injil. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Di tengah-tengah ibadah hari ini, kami akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda peringatan kami akan kematian Kristus yang telah mati bagi kami, bahkan bagi dunia ini. Dan oleh kematian dan pengorbanannya, kami diselamatkan. Karena itu Tuhan, tolong kami. Terpujilah nama ya Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus. Saya mengundang BPJ yang melayani bersama dengan saya pada pagi hari ini untuk melayani jemaat Tuhan. Sementara itu kita siapkan pujian, katakan ku telah mati bukan dengan barang panah.
bagi pujian ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, dengarkanlah petunjuk firman Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa atas tubuh dan darah Tuhan. Karena itu sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk merefleksi kembali tentang penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dan bagaimana kita meresponinya dengan keseluruhan hidup kita selamanya. Adakah kita serius mengikuti Tuhan atau kita main-main? Mari, ia telah melakukan hal yang paling maksimal dalam hidupnya. Sampai kematian sekalipun ia tempuh demi menyelamatkan kita. Sudah seperti apa kesungguhan kita dalam mengikuti dia selama ini? Sudah seperti apa kesungguhan kita dalam melayani dia selama ini? Ia totalitas di dalam menggapai kita untuk dipertemukan kembali dengan Allah. Kalau ada dosa yang perlu diakui dan perlu kita putuskan, pergunakan momentum ini menjadi momentum yang baik agar kita diteguhkan dan kuatkan sehingga kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kuasa-kuasa-Nya. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin lemah secara jasmani, ada sakit, berdoalah, iman mulai menyelamatkan engkau. Ya Bapa, inilah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah mati bagi kami. Dan oleh kematiannya kami ditebus dari dosa kami. Kami disucikan, kami dikuduskan. Kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Kami juga diteguhkan dalam menjalani kehidupan rohani ini, sehingga kami menjadi orang pemenang. Mohon ampun atas hari kemarin kami lalai, kami lemah, kami jatuh dalam dosa. Karena itu sucikan, kuduskan kami. Terimalah kami kembali
Teguhkan, kuatkan kami agar kami dapat melangkah dengan Engkau dalam kekuatan baru. Jika ada anggota jemaat yang lemah dan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka oleh darah. Terpujilah nama ya Tuhan, bila doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, nyatakanlah pujian. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Dia telah merebut kami dari kuasa dosa dengan penderitaan, kematian, dan pengorbanannya. Teguhkan dan kuatkan kami agar kami terus melangkah bersama dengan Tuhan dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami lemah tapi Kristus kuat, dan kekuatan itulah yang kami peroleh. Terima kasih. Kami juga percaya bahwa setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, dan Tuhan sudah kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami untuk menjadi saksi-Mu. Teguhkan kami untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dan di segala abad. Kita akan nyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Iren untuk menjalankan tambah persembahan. Ada Iren? Jonathan, bawakan persembahan ya. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, 2 ayat tepatnya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 12, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagiku tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami, kami bersyukur kami sudah melewati selama 21 tahun kebersamaan kami. Ada banyak suka duka yang sudah kami lewati, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jika Engkau sudah menyertai kami selama 21 tahun, kami percaya Engkau akan menyertai kami selamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruh jiwa-jiwa yang masih setia. Terima kasih Tuhan, dan kami merindukan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirimkan untuk memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan benda mati yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Engkau pakai benda ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, bahkan untuk memberkati di tempat lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku masih mengasihimu. Yesus, oh yang Maha
Kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Siang ini kembali kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam ibadah pada hari ini. Terimalah semua sembah bakti kami, pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami, niat hati kami, dan semua yang kami lakukan dalam kesempatan ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan, dan kami percaya bahwa Tuhan dimuliakan. Kami juga sudah diberkati melalui ibadah hari ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka secara khusus atas pelayanan, bahkan juga seluruh jemaat yang hadir. Kami percaya semua hal yang kami lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur Tuhan untuk kebersamaan kami sebagai keluarga rohani Jemaat Marturia yang Tuhan sudah sertai dalam perjalanan 21 tahun dalam bulan ini. Kami tahu bahwa kadang-kadang kami gagal, kami putus asa dengan keadaan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kalau kami tetap eksis sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Kiranya cinta kasih Kristus yang ada dalam batin kami akan terus mengikat kami sebagai keluarga Allah. Walaupun kadang-kadang kami bersikap bertindak salah terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami, ampuni kami Tuhan, perbaiki kami. Kami ingin supaya hari esok lebih baik daripada hari-hari yang lalu hari ini, dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan Engkau memberkati sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan, mampu untuk bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tapi kami juga mampu untuk bisa merajuk kebersamaan kami di tengah-tengah keberbedaan kami. Biarlah kami semakin dewasa sabar, kami semakin tampil rohani, dan biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, hubungan, suami, istri, anak, orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, karena hanya dengan menghidupi firman-Mu, maka kami dapat memberkati anggota keluarga kami. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh berbagai negara, juga termasuk kami di Indonesia. Kondisi ekonomi semakin tidak menentu. Karena itu kami berdoa, mohon berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup, bahkan juga mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang lemah tubuh sakit. Mari Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, baik dari TK, SD, SMP, sebuah perguruan tinggi. Hikmat, akal budi Tuhan anugerahkan sehingga mereka berhasil selesai pendidikan tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan profesi dan pekerjaan yang merupakan pemberian Tuhan bagi mereka. Kalau ada jemaat yang punya pergumulan khusus, kami serahkan dalam tangan ya Tuhan, tolong berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka ada di tempat yang lain. Kami mau berdoa untuk Pak Yaman yang ada di Bandung bersama dengan keluarga, Pak Pon yang ada di Bogor, Abang Ibu Vivi yang ada di Amerika. Demikian pun juga ya Tuhan untuk Alvin, Ina, kemudian juga Tirta, Claudia. Tuhan yang Kau memberkati mereka, dan biarlah kesehatan
Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus dengan pergumulan tanah yang dari Cilengsi. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberi apapun yang terjadi, Tuhan memberikan kekuatan iman dan pengharapan kepada hamba-Mu. Dan Tuhan, Engkau balas segala kerugiannya. Dan dialah Tuhan juga memberkati usaha-usaha yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam segala persoalan apapun. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi seluruh pergumulan hidup kami. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk biaya kontrakan tempat ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang pembuat mujizat, yang membuat tidak ada menjadi ada. Kami berseru kepada Tuhan, tolonglah kami. Dan ada tersedia dana untuk melanjutkan tempat ibadah ini. Tuhan, kami telah memberikan informasi kepada sahabat kenalan. Tuhan, gerakan mereka bagi mereka yang sudah diberkati. Dan kami percaya kasih Tuhan menyertai kami. Kami berdoa juga untuk Gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat pusat wilayah daerah sampai gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati gereja ini. Bulan ini adalah bulan di mana misi digaungkan di seluruh jemaat lokal Gereja Kemajuan Indonesia. Karena itu Tuhan, gugahlah seluruh warga Gereja Kemajuan Indonesia untuk terlibat di dalam penginjilan sehingga mempercepat penyebaran Injil di seluruh pelosok dan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Tuhan memberkati. Demikian pun juga Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan berikan kesehatian supaya dapat bekerja sama untuk dapat membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia Indonesia ini. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan yang Kau memberkati supaya pemimpin-pemimpin kami dapat melaksanakan tugasnya memimpin bangsa ini. Biarlah kepemimpinan Kristus ada pada mereka. Karena kesejahteraan bangsa, negeri, kota di mana kami ada merupakan kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan jemaat-Mu yang diberikan kepadamu pada hari ini. Dialah persembahan yang sebagai tanda bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Bentuk tanggung jawab kami terhadap pengolahan keuangan dan ketaatan kami terhadap firman-Mu. Dan kembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa, semua hal yang berkaitan dengan kami bahkan menjadi kebutuhan kami yang tak tersebut, Engkau menyempurnakan doa kami. Karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepada kita pada hari ini. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan-Mu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu itu. Shalom dan selamat hari Minggu.